Iya, gini Mas, nerusin yang kemarin itu ya. Kalau di Makau nggak bisa ya lagi. Anak saya Anak sampean? kerja di Makau lagi. Iya, katanya dijanji mau di Jepang. Kalau mau kursusin dulu, tak kursusin sudah bahasa Jepang. Itu positif apa enggak ya? Bisa. Apa pasti? Oh bisa. Biayanya, nanya biaya dulu. Gini, kalau sama sayanya tidak memberikan pekerjaan. Pekerjaannya dia nanti cari sendiri kalau di Jepang. Oh, Jadi saya mendaftarkan dianya untuk kursus yang 6 bulan di sana, ya. Satu. Jadi dari kursus nanti kalau dia sudah mulai bisa bahasa, otomatis ya kan, otomatis dia bisa cari lowongan sendiri di sana, ya kan. Setelah cari, dengerin aku ngomong. Sampean ini kan mau penjelasan saya toh. Iya. Saya tak jelasin dulu sampai selesai. Kalau sampean mau yang ngomong, aku yang diam. Iya. Makanya anaknya suruh telepon sendiri. Kalau sampean mesti bingungi gitu loh. Kalau anaknya aku bisa ngasih pemahaman. Bisa dipahami nggak? Saya cerita dulu. Sampean boleh terima, boleh enggak, boleh pakai, boleh enggak. Gitu loh. Iya. Jadi ketika nanti kursus di sana, kursusnya langsung di Jepang. Nah, kalau kursus di Jepang otomatis visanya yang ngurusi sekolahannya. Dia dikasih surat rekomendasi terus ke konsulat Jepang Indonesia. Begitu visanya keluar, dia berangkat. Nah, baru belajar untuk mematangkan. Ya, sekali lagi kursus bahasa Jepang itu nggak sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau sampean denger lihat di LPK itu kadang sampai setahun dan nggak budal-budal, duwe wis kadung tek. Kan kayak gitu tuh. Nah, kalau di Jepang, kalau dia habis dan dia masih belum dapat pekerjaan, itu salah areke. Kalau di Indonesia saya nggak bisa nyalahkan LPK. Karena LPK belum tentu dapat. Tapi kalau dia di Jepang, otomatis kan bisa langsung cari. Bisa dipahami nggak? Nah, dan lowongannya begitu banyak. Tinggal anaknya berani fight nggak? Ngenteni nggak? Mau jemput bola nggak? Kan itu persoalannya. Jadi dia harus atraktif. Bukan ibunya yang atraktif. Bukan ibunya yang nanyain terus. Harusnya anaknya sendiri yang berjuang bertanya. Bukan, soalnya keuangannya kan aku. Gitu. Loh, saya ngerti. Tapi yang mau keinginan kan dia. Yang harus tahu kan dia. Boleh nggak saya ngomong? Tak cari no jalan sampean gitu loh. Loh, bukan. Dia harus tahu dan jalannya ngerti supaya bisa presentasi sama ibunya. Bisa dipahami nggak saya ngomong? Ngerti. Loh, lah ya yang pengen ke Jepang kan anaknya bukan ibunya, bener nggak? Saya anaknya nggak mau. Saya yang ngotot. Bukan. Cari no kerjaan lagi. Gitu. Bukan, yang enggak, saya tanya ya. Yang mau ibunya apa anaknya? Ibunya. Nah, anaknya suruh nanya. Yang pergi anaknya. Makanya anaknya suruh tanya sendiri. Kalau sampai nyuruh kayak gitu, kalau dia cuman ngomong, ya wes lah terserah mama lah. Bahaya itu. Itu bahaya. Bisa dipahami. Berarti anaknya sendiri. Yes. Suruh telepon saya. Enggak. Suruh telepon saya. Saya yang akan bicara biaya sama sampean. Atau saya bicara biaya sama dia. Jadi gini loh Bu, ini yang salah. Ya. Kalau anak sampean loloh terus, supaya dia tidak mengecewakan mae, padahal hatinya nggak suka, sampean kan nggak ngerti. Ya. Biarkan dia berproses. Kalau sampean nggak telaten, sampean yang nanya. Piye progrese, pengetahuanmu sampai endi? Tugas orang tua itu begitu, mengawal saja, bukan orang tuanya yang maju. Iya, betul. Nah, ini tak benakno sekalian. Jadi cara berpikir ibunya juga. Jadi kalau sampean nanti anaknya itu sudah benar-benar punya keinginan, dia cari tahu. Setelah dia cari tahu, dia kesemsem, ya kan? Oke, dia cari jalan, terus dia presentasi sama sampean.
Sampean tak presentasi juga, sampean dipresentasi anaknya. Jadi informasi dari saya itu bisa diterima dia 100% atau tidak, sampean bisa evaluasi. Bisa dipahami nggak? Enggak, tahu. Pakai ijazah ya? Nggak ada pakai ijazah, nggak ada pakai ijazah. Intinya sampean itu mau sekolah ya kan, anaknya mau sekolah kursus di Jepang. Oke, sampean harus paham ya, kursus bukan cari kerja. Kalau sampean cari kerja, habis ini tak kirim linknya yang ada di Bandung. Sampean silahkan suruh anaknya datang sana cross check ya. Itu kalau pakai caranya dia. Saya tak kasih itu. Tapi saya akan cerita dulu gitu loh. Biar sampean punya pandangan. Jadi gini loh, sampean itu jangan jalan pintas, jangan shortcut, jangan yang instan. Enggak baik. Paham kan? Iya. Ajari anaknya proses dulu. Makanya suruh dia yang tanya-tanya dulu, suruh dia yang cari-cari dulu. Sampean kasih clue-nya saja. Sampean kasih garisnya saja, jangan sampean yang lolos, sampean yang dulang. Anak kecil kalau sering didulang gak doyan mangan, daripada nggak mangan sampean dulang terus. Mandiri, terus ya kerja di itu apa itu laundry. Ya terserah apapun. Gini, terserah apapun itu. Gitu aja kamu ya nggak punya apa-apa gitu. Nah, iya. Dengerin aku, Bu, dengerin aku. Sampean itu cuman ngasih info biar dia yang bergerak. Jangan sampean yang bergerak. Bisa dipahami nggak? Halo? Iya. Suruh dia yang bergerak, suruh dia yang tanya-tanya, suruh dia yang cari info. Sampean yang mecuti gitu loh. Wes sampai tekuk endi infone. Kalau kira-kira biayanya berapa kira-kira? Nah, kan nanti kita iso bayangno. Nanti sampean tak kirimin linknya. Semuanya ada, sampean baca sendiri. Oh iya. Nah, terus anaknya sampean juga sampean kasih tahu. Jadi sorry ya, saya ngasihnya bukan didulang ya. Saya ngasih menu, saya ngasih link, silahkan dibaca, dipahami sendiri. Kalau toh pun bisa daftar sendiri jauh lebih bagus tanpa saya. Saya cuma jalan lewat aja. Ya, karena saya memang belum benar-benar mendatangi tempatnya yang di sana. Kalau saya sudah datangi tempatnya di sana, informasi pasti akan jelas saya dapatkan. Makanya saya ini data sekunder. Data sekunder itu bukan saya nyatakan ke sana sendiri, tapi melalui internet. Nah, suruh dia ya. Sekali lagi saya ngomong, jangan ibunya yang ngebet, oke? Oh, iya. Soalnya anaknya itu aja kerjanya, nggak mau yang lain gitu loh. Jadi kamu lagi gitu terus macet, kamu gede nggak bisa punya apa-apa begitu. Duh, anak dipaksa, ya kan? Hasilnya nggak bagus, Bu. Boleh nggak saya ngomong begitu? Munculkan idenya dia, munculkan berjuangnya dia. Kulino. Tapi anakku kan memang nggak pernah ditunggu ya. Bapaknya juga meninggal mulai dulu sekitar 20 tahun yang lalu. Yang lain itu mau sekolah gitu loh, cari kerjaan ya bisa-bisa saja. Tapi yang ini agak beda. Duh. Lah iya, bukan berarti beda. Tegas. Ya bukan berarti beda itu terus tidak diajari yang baik dan yang benar toh, Bu. Paham nggak? Yang lain yang tidak tak ajari, Mas. Tapi ini kok beda gitu loh, nggak gelem gimana gitu loh. Lah nek gak gelem aja dipaksa, Bu. Biarkan sukanya dia. Bisa dipahami nggak? Iya kali ya. Daripada sampean yang remuk. Iya memang gitu. Sampean men-setting yang bisa disetting. Yang nggak bisa disetting tunggu dia sampai sadar bahwa iyalah, Bu. Makanya aku kok heran, kok sing nguberi Bu sing sekolah anake, sing nguberi Bu Nah, ini sesuatu yang salah. Ya, memang. Itu saya kemana-mana itu aku yang nyari. Nah. Antar anaknya, terus aku nggak cocok, pembayaran aku kurang, nggak ada uang, terus tak bawa lagi pulang. Nah, itu yang salah. Cuman nganter aja. Bu, dia umur berapa? Dia bukan anak TK, Bu. Dia bisa mikir. Benda, umur 32. Nah,
Kalau udah umur 32 itu harusnya dia mikir untuk masa depannya dan jalan sendiri. Bukan sampean yang mikir masa depannya. Aduh, remuk, Bu. Kalau memang soalnya itu adiknya ya tak tonton dulu tak tonton. Enggak mau ke Malaysia itu enggak mau. Terus sekarang di Malaysia sampai sekarang. Nah, ya itu kan adiknya. Dibawa orang. Nah, tak biarin. Nah, nanti aku takutnya begini loh, Bu. Nek budal ke sana, dianya nggak feel, dianya nggak asik. Nah, aku wis kadung nggawa rono. Aku wis kadung ngasih rekomendasi, aku ngasih tahu. Ternyata belok. Kalau belok kan aku kepertanggungjawabannya ke sampean bagaimana kan itu. Iya. Paham nggak, Bu? Saya nggak cuman saya nggak cuman ingin ngasih informasi. Kakak saya sendiri tahun depan April kalau nggak Februari dia berangkat. Tahun depannya lagi saya akan bawa satu anak keponakan paman saya, anaknya bojoku. Kita mau set up di sana. Jadi saya ini piye ya gawe dalan gitu loh. Nek digawe dalan kudu belajar bangun pondasi dulu sejak awal. Nek pondasine wis ndak kuat, sampean yang kasihan saya. Saya bukan minta uang. Tapi saya itu seneng kalau melihat orang itu jadi sukses dan seneng. Tapi kalau remuk, saya mulai jadi ikut bertanggung jawab lah. Kan kayak gitu tuh. Makanya saya bilang, ya kalau sampean mau nganterin anaknya sendiri, ya tak kasih alamatnya, tak kasih kursusnya yang di Jepang, sampean telepon sendiri, sampean ngomong sendiri, sampean anterin sendiri. Kalau sampean maunya begitu. Nah itu enak aku. Aku sudah di luar tanggung jawab. Karena saya nggak mau kayak orang-orang bayar 50, bayar 70. Setahun, rong tahun gak budal. Iya. Besok, ya itu. Besok saya sudah tua. Kemarin itu kurang, uangnya tambah lama. Nah, terus akhirnya makanya saya nanti tua kena diabetes, kena komplikasi, makan duitnya uang. Itu saya tidak mau. Makanya sampean aku telepon ke sampean karena aku percaya gitu loh. Iya, kalau tapi begini, tapi kepercayaan itu masih belum cukup kalau kita nggak mendidik mentalnya dia. Begitu loh, Bu. Sampean boleh percaya saya karena sampean mempercaya sayanya yang berhati-hati. Bisa dipahami kan? Iya. Makanya kan aku percaya nang sampean soalnya wis aku sering nang PT-PT aku sering daftar anakku sing siji lek adike wis beres wis. Nah, yang satu ini enggak jadi kapannya terus males dia. Nah, makanya kalau dia sudah males, sampean percaya sama aku, wis percaya ternyata digorono terus gak dadi piye, Bu? Raiku didelena endi? Mesti dadi wis delok areke modele areke. Wis ta lek arek tangguh. Soalnya apa ndak tak jogo mulai cilik ya urip dhewe ya iso sampai gini. Nek ancene sampean oke ya kan. Kalau sampean oke, nanti tak kasih nomor kursusnya yang di Jepang karena sampean memaksa, ya kan? Aku belum kesana soalnya ya. Yang itu yang dipakai. Soalnya gini loh Mas, aku yo seneng lek anakku ditanggung jawab sampean ngono lho masalahe. Lah lek ono gondelane ku enak ngono lho iso ditakoki ngono lho. Lah iya sabar Bu, aku masalahnya durung budal rono. Paham enggak? Oh, ngono aku gak ngerti tak pikir sampean mek nyalur notok ngene aku. Bu, tidak begitu. Saya enggak begitu. Saya berangkat sendiri ke sana. Saya nanya sekolahnya, saya tanya TU-nya. Nah, terus sampean tak kasih info. Ini TU-nya, ini sampean budali dhewe, sampean telepon dhewe, apa sampean aku sing ngeterno, kan ngono ceritane besok itu. Oh, ya paham lek ngene. Kalau gini paham. Nah, soalnya nanti ada ini anakku lek diantar-antar gitu. Kenapa? Kalau sendiri, kalau diantar anakku tambah berani. Kalau sendiri ya nggak tahu kan. Aku dhewe ndak tego kan. Nah, makanya kan saya pastikan dulu biaya sekolahnya, pembayarannya, terus ngekose koyo piye. Kan aku harus datang ke sana. Lek di Jepang kerek apa kuat. Loh, lah sampean makanya saya tidak akan berpikir kuat dan tidaknya. Yang penting informasi yang saya sampaikan itu A1.
valid dan tidak berbohong. Makanya kan tak videokan. Saya mau bertanggung jawab artinya. Masih larang bayar aku pokoknya bener. Nah, yang penting kan itu soalnya. Iyo. Saya juga. Wah, ini kelangan duit aku. Soalnya gini Bu, banyak teman-teman banyak cerita di luar sana. Saya aja nyuruh anak perempuan koncone bojoku sampai hari ini itu melewati berapa kali ujian. Gak budal-budal. Mari nang Sidoarjo, mari ngono nang Kendal. Sampai dodol tanah. Nah, pindah lagi. Kan aku yo mumet dasku, gak gawe cara kaya ngono rek gitu loh. Corone 1 kali aja berangkat kursusnya di Jepang, mau nggak mau dia harus belajar praktek, setelah praktek dia harus belajar part time, setelah part time dia ngelinding dewe. Tapi wis berangkat nang Jepang, metu duwe akeh wis budal. Nanti kalau ada pekerjaan visanya tinggal dirubah. Itu mau namanya jalur mandiri. Oh, gitu. Sama terlantar ya. Kenapa? Mesti ono sing ngawal ya. Mesti ono sing ngawal, namanya aku gak ngerti nanya. Lah makanya sing ngawal ya konten, kan seperti itu. Oh. Gitu loh, Bu. Bisa dipahami nggak? Kalau Jepang tuh sangunya berapa itu? 100 jutaan lebih ya? Ora usah mikir. Ya. Sampean nggak perlu mikir. Ya, artinya kan harus punya itu apa simpenan, ancang-ancang gitu. Iya, makanya saya tak bikin video dulu, saya tak datang dulu. Sambil sampean ngumpul-ngumpul dulu. Iya, betul. Ben gak gerusa-gerusu, karena sekali lagi sekolahan di Jepang itu setahun cuman buka 2 kali. Oh, gitu. Iya. Berarti ngenteni sampean yo. Lho lah piye? Makanya saya tadi kasih pilihan, sampean tak kasih linknya, daftar sekolahannya, sampean boleh googling sendiri, cari tahu sendiri. Nanti berangkat sendiri ya boleh. Saya wongnya saya gak medit. Nah, anakku gak iso cara ndak kudu karo aku. Tak kasih infonya jelas, monggo diajar sendiri boleh. Karena aku orang gak iso. Anakku soalnya ndak pengalaman arek itu. Mesti lek aku percaya lek bareng sampean ngono tok ae wis. Liyane iku nol wis, ndak iso budal meneh. Masih nang liyane gak oleh. Aku memang percaya nek sampean soalnya aku wis tutuk ronto-ronto mulai umur piro dek niku tak kongkon budal jaman biyen. Ngono lho. Wis, sing penting sampean cari modal aja yang banyak. Ya, nanti kita tata sedemikian rupa. Saya presentasi dulu sama sampean. Saya bikin video dulu, sampean lihat dulu, sampean pahami dulu. Oh ya cocok iki Sandro. Nah, iki bebane nggak cuma nang donya, Bu. Bebane nang akhirat lho. Duite wong dipercaya karo wong. Mas, wong duwe pikiran ngono, sementing enak ngono ae, jarang. 1.000 cuman sampean tok kali. Ya, aku krungu. Makanya kan aku gak mau gerubak-gerubuk. Aku harus berangkat dulu ke sana. Oh iya. Iya, aku harus nyatakan dulu. Anakku tak omongi, iki wonge temen iki le. Iki temen lek iki le gitu aku. Iya wis lek iki ngene. Nah, kalau aku sudah sudah ngomong karo orang yang punya sekolahan di sana kan enak. Ya nemen enake ta, lek sono jalure wonge bener-bener ndak piye ya wis. Ngono lho, Bu, ya. Ya. Iya. Sampeyan berdoa mbek nyelenge sing akeh, engko dicepak-cepakno apane sing arepe didol, lapangan desa apa balai desa. Iya kira-kira berapa gitu loh. Enggak, aku pinjem sama orang uang. Ndo yo aja. Kira-kira aja bayangan. Jadi aku carinya ya mulai sekarang. Oh iya wis engko anakku budal aku tenan yo sih gitu. Pasti itu minjemin pasti. Ah, nanti kalau sekolah ya, Bu, kalau sekolah yang 6 bulan itu 35 sampai 45. Itu sekolah itu. Sekolah itu 6 bulan. Ya, itu sekolahnya. Nanti gini, makanya rumusnya setelah dia sekolah 3 bulan, makanya dia akan cari sendiri lamaran kerja. Ya. Lah,
sambil menunggu 3 bulan dia sekolah, kalau dia sudah belajar bahasa, dia bisa cari part time. Bisa dipahami nggak? Nah, iya aku nanya ya, aku kan nggak ngerti apa-apa, namanya TKW biasa pembantu, nggak dipegang polisi gitu-gitu. Nggak part time. Sampeyan ketemu ambek aku nek prei tak jelasno, timbangane aku ngomong mbok punggel. Mumet ndasku. Sabar. Lora aku ngomong sampean gurung mari wis. Sampean aku ngomong gurung mari wis mbok tugeli terus piye infone? Iya, jenenge wong tuwek omonge ngono, selah kepingin. Makane oh ngene lho. Orang yang kayak sampean ini gampang dihapusi karena selak-selak. Iya, mari wis. Mari wis. Lah, makane ojo selak-selak sing alon-alon. Aku nek arepe gasak duite wong-wong ele ya gampang, tapi bukan itu tujuan urip saya gitu loh. Jadi betul. Jadi anak itu ya. Anak itu tuh kan sekolah tuh kan. Kan saya tadi ngomong ya. Sekolah ya. Nah, sekolah itu bayar. Uangnya berapa dulu kan nggak semua ya. Dibayar. Habis itu dia kasih surat rekomendasi untuk anaknya sampean ke Konsulat Jenderal Jepang di Indonesia menyodorkan surat itu. Lah konsulatnya ngasih visa. Oke, ngasih visa baru anaknya sampean bisa berangkat. Ya, dengan visa studi tadi, visa belajar. Lah, nek wis oleh visa belajar otomatis dan dia mlebu kelas, ya kan? Nah, sekolahnya kan maksimal cuman 4 jam. Nah, sisane anaknya sampean diajari golek part time dikandani. Lah makane nek teko Indonesia dia sudah belajar, begitu nyampe sana kan ndak kowah-kowoh. Wis mulai rodok ngerti. Nah, kalau dia bisa part time, setidaknya biaya hidupnya dia atau sewa rumahnya itu ora tergantung ke sampean. Oh, betul. Terima kasih. Mangan dhewe. Sing tak pikir njaluk duit utok. Nah, sampean kan bayari sekolahe. Mangane ben golek dhewe, sekok part time. Okay. Nah, nanti sambil dia cari lowongan pekerjaan sambil belajar bahasa. Nek arek cepet menguasai bahasa, pas lamaran pekerjaan dia dipanggil terus interview dan diterima, visanya dirubah dari student ke toku Teigino. Nah, kalau sudah bisa diterima kerja, sekolah iso ditinggal. Jadi visane wis dadi visa kerja. Nah, itu deadline-nya cuma 6 bulan karena sekolahnya cuma 6 bulan. Ya luwih cepet sing koyo model sampean dan Duh, mangkane. Bulan iki 3 wulan neh, 4 wulan neh sampai dejel mboke. Nah, makane. Jadi kan semuanya tinggal kan dia sudah di Jepang tuh kan. Dan dia sudah ada visa. Tapi mesti ketemu sampean anakku yo. Mesti ketemu sampean yo. Ya nanti kita lihat barengannya wong piro, kan kayak gitu. Oh ya. Kan nggak cuma satu. Oh, mesti ada temen nih yo. Ya enggak, kalau saya sudah ketemu sekolahannya, dia buka kelasnya, nah baru saya woro-woro. Di channel saya, di konten saya, langsung tak list, enek wong piro. Nah, ya saya berusaha untuk awal saya. Berarti berangkat nggak sendiri yo. Kenapa? Berangkat deh nggak sendiri, mesti ada temennya yo. Ya sebenarnya sendiri juga bisa, kan saya bisa mantau. Iya wis, bismillah. Berarti siap duit saya ketai ya. Sakarepe sampean. Lah, sangune Mas. Berangkat rono siap seket lah ya. Sangune. Oh, nyari sendiri ya. Maaf, cari sendiri. Oke. Wis yang penting Yang penting itu sampean ngerti dulu. Sing penting aku tak ngomong dhisik karo sekolahe nang kono. Ya. Sing penting iku dhisik. Iya wis. Ya. Ya wis, terima kasih ya infonya ya. Makanya nek prei ketemu sama saya. Tempatnya di mana? Apa? Kos WB. Tempatnya sama di mana? Oh, kos WB gitu. Ya.
kos BP mana, kasih itu di YouTube-nya ada, aku ngikuti terus lo. Soalnya ya lucu, ya bagus lah ceritanya. Kayak Mbak Miss apa itu? Yang satunya tuh. Yuni. Tuh, iya sih. Ya kan komplotan nih. Nah iya, aku nggak tahu komplotannya kan lihatnya sendiri-sendiri. Kadang ceritanya sampean aku ngikut, yang ngikut sampean sama mbak istrinya sampean. Kadang ono Miss Yuni ono sing api ya delok, pokoknya sing api-api. Ngadu sama nangis iku aku gak mentolo, mesti jarang aku ndelok ngono. Ya semangane sampean mrene wae tak ceritani, tak dudui. Iya, kos WP mana itu? Tuh, exit C. Ada di itu. MTR exit C. Exit C. Oh iya tak tulis. Ya. Exit C terus masuk. Ya pokoknya nanti telepon kalau sampai exit C telepon saya. Oh iya. Ya. Mudah-mudahan sama temenku nanti. Nah, nek genah kan enak. Aku ben ngomong gak kesel. Wong tuwek nek dikandani angel soalnya wisan. Jangan gitulah. Mas, kalau gini ya, aku nanya sama sampean. Umpamanya aku finish kontrak, terus aku ndak mau pulang ke Indo, tapi dipaksa aku ditukokno tiket Indo. Apa iso aku memaksakan diri terus ndelek majikan langsung ngalih masih dikei tiket tak jarno aku tapi gak balik. Iso apa ora? Yo bisa no. Berarti mlayune sampean yo iso ae ya. Yo aku bisa. Gak pulang tapi sono gitu. Ya bisa njaluk duit ae. Ya mesti ta. Sampean gini loh. Enggak bisa. Dengerin aku ngomong, gak enek barang gak bisa. Jadi gini, kalau sampean finish kan sampean mau ganti majikan, oke? Nggak mau majikan itu lagi kan? Sampean ngomong mbek majikan iku, aku ora usah mbok tukokno tiket, aku wae ono duit, wis, ya. Tiket iku lho regane 5.000, 4.000. Sampeyan ngomong aku mbok kei 2.000 ya ora apa-apa. Aku arepe ganti majikan neh. Aku jek gurung wayahe mulih. Aku moh karo awakmu, kan ngono. Bisa dipahami nggak? Tapi dia kalau memaksakan kan sama agennya itu agak lengket gitu. Jadi kamu pulang aja loh. Wong aku loh mau cari majikan, wong aku sik durung ngumpul masuk 2 tahun di sini potongannya segini. Aku sekarang mau pulang gitu, aku ngomong gitu. Mbak, biarin. Saya ngomong. Ngomongnya karo majikan ojo karo agent. Loh, sudah. Kan aku kurang 5 bulan. Majikannya nggak mau ngasih duit. Agak kasih. Oh, nggak mau. Rugi loh, tiketmu 4.000, ngasih aku cuma 2.000 loh, kan luwih murah gue ngono. Gak kelangan duit. Oh gitu. Iya no. Iya, kasih aja 2.000 wes aku beli sendiri. Gitu. Nah, negosiasi no. Iya. Makanya ojo di tempat sampean kan enggak ada tempat building house. Terus aku ke building house lain boleh ya? Duh, ya ada. Kalau sampean finish kita ya juga ada. Oh iya wis ya. Finish gitu loh. Kalau break intermittent kan harus keluar. Iya, rumah 2 mijit. Orang tua kayak aku kan ya pikir-pikir lah. Sebetulnya ya baik anaknya mbahnya ya tiap hari kena marah biasa mah. Enggak masalah dah. Yang penting aku finish. Gitu. Kalau diuntal tiap hari diuntal sampai matanya katanya cotot. Tapi saya enggak ngurus, yang penting aku 2 tahun bisa ganti gitu. Enggak tahu majikan mau sama saya. Kalau finish ya menang. Iya, kalau finish itu menang. Oke? Iya betul. Nek finish itu wis jelas menang, nggak usah khawatir. Iya. Mbak Yuli kemana? Ya tidur, dengerin sampean ngomong tadi nggak barbar ya tidur dia. Di sebelah ini ngorok-ngorok. Iya wes, makasih ya. Main ke rumah. Ya, main ke rumah. Exit C. Iya, exit C. Oke? Makasih, Kos WT. Iya, oke. Makasih. Oke, sehat selalu. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya ya,
ibunya ngebet buat anaknya ya, tapi kalau saya belum benar-benar mendapatkan informasi yang tepat, maka saya nggak akan launching. Ya monggo sabar, gak sabar ya wis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini tipikal wong tuwek ya bagus ya kan, tapi sekali lagi semua kan punya prosedur, punya jalan, dan saya juga ngelihat teman-teman yang orang tuanya wis ke Korea bayar sakmene, ke Jepang bayar sakmene, alhasil nggak berangkat itu, saya berpikir gimana sih caranya gitu. Makanya kasih saya waktu lagi gitu, karena saya harus ke Jepang itu kan juga aku pamit bojoku, duitnya ya digo bojoku, kan nggak semua. Nah, harus manut bojoku dulu. Kalau masalah berangkat dan nyampe di sana ada adik di sana, aku gak masalah. Tapi kan masih anak bojo ya diskusi dulu sama bojo. Jadi mohon bersabar. Bisa juga sudah kita bikin, tinggal terbang aja ke sana, cari momen, cari kesempatan. Kalau udah nyampe di sana pasti akan saya kontenin bagaimana tata caranya dan seperti apa, langsung live dari Jepang. Oke, sekali lagi terima kasih, keep stay tune my YouTube channel and see you next video, bye bye.